kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di spesial dialog dengan tema kita adalah pemekaran wilayah Kalimantan Barat. Tadi pada penutupan segmen sebelumnya saya sudah mengajak Anda untuk melihat bagaimana komitmen dari Bapak Mikael Jeno jika nanti beliau mendapat amanah dari kita semua untuk bisa duduk menjadi penyambung lidah masyarakat Kalimantan Barat terkait pemekaran wilayah. Namun sebelum kepada Pak Mikael Jeno, saya kepada Pak Endi Jaweng dulu ini Pak. Pak, ada wacana yang berkembang di masyarakat jika suatu daerah dimekarkan lebih karena alasan politis, maka kecenderungan ini akan gagal. Gagalnya pakai tanda kutip. Lebih tanggapan Anda seperti apa? Iya, pemekaran itu produk legislasi. Produk legislasi itu pasti politik. Gitu ya. Memang ya di sana pertarungannya adalah di Senayan sana antara DPR dan pemerintah sebagai pembahas dan juga kita sebagai masyarakat pengusul dan sebagainya. Memang itu produk politik gitu. Yang kemudian perlu dijaga adalah bagaimana agar produk politik ini itu tidak menciderai tadi itu berbagai persyaratan-persyaratan yang penting dan tidak melupakan aspek urgensi. Itu yang sebenarnya dijaga. Jadi saya pikir politik bukan sesuatu yang dan memang pekerjaannya untuk itu, untuk memproduk kebijakan-kebijakan nasional gitu ya. Tetapi membangun rasionalitas berdasarkan berbagai ukuran-ukuran objektif dan kemudian melihat urgensi itu yang harus dijaga, sehingga kemudian bayangan saya ujungnya nanti adalah kalau politiknya berjalan bagus, persyaratan dipersiapkan, komitmen ada, ini sesuatu yang menjanjikan masa depan sesungguhnya. Nah, problem selama ini adalah dominasi politik itu terlalu berlebihan, begitu. Sementara keterpenuhan syarat-syarat itu masih menjadi pekerjaan dan kemudian tidak lihat sisi urgensinya. Sebenarnya arah teritorial reform kita, penataan daerah kita itu kemana? Itu yang harus dijawab pemerintah pusat dulu begitu. Dengan kemudian dia mengeluarkan Desartada tadi, desain besar penataan daerah itu sesungguhnya dia sedang memberikan arah ke sana. Tetapi apakah kemudian DPR itu bekerja dalam kerangka yang sama atau dia punya agenda yang lain, ini yang menjadi pertanyaan. Misalnya soal jumlah nanti akan berapa gitu. Kalimantan Desartada sudah diberikan jumlah-jumlah yang ada, tetapi politik kan seringkali bekerja dalam caranya sendiri gitu kan, yang tidak bisa kita kendalikan dengan hal-hal seperti itu. Baik. Dan ini terkait dengan beberapa wilayah yang sudah disebutkan, bahkan sudah ada disahkan di DPD RI ini Ampres. Pada bulan yang sama, Ampres kemarin tanggal 6 Maret. Nah, Bapak melihatnya kondisi ini seperti apa tanggapan Anda? Ya, kalau Ampres itu sudah ditantangkan Presiden berarti dan kemudian siap untuk dibahas di Komisi 2 DPR, nanti akan ada Komisi 2, akan ada DPD juga diberikan kesempatan memberikan pandangan dan pihak pemerintah akan membahas itu begitu. Yang saya tidak tahu apakah hanya sebatas 65 ini atau DPR akan mengejar di luar itu karena masih ada 22 lagi, Mbak. 22 ini kita sebut kloter berikutnya, kloter setelah 65. Berarti untuk 2015 masih ada untuk masih ada ya. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah peluang selalu akan terjadi, peluang selalu tercipta bahwa itu bisa disahkan sebelum selesai masa DPR yang sekarang. Tetapi kalau kita bicara dari sisi ketenangan mereka, sekarang kan lagi sibuk ngurus pemilu, realistis aja. Kemudian setelah itu mungkin ada yang tidak terpilih misalnya. Nah, dia mungkin semangatnya juga udah mengendur gitu kan. Tidak kemudian lebih bagus misalnya ini coba dipikirkan untuk dibahas oleh DPR periode berikutnya agar lebih tenang begitu. Kemudian juga kita punya kerangka yang lebih jelas karena tadi undang-undang pemerintahan daerah mau direvisi begitu ya. Dan saya kira juga lebih fresh karena DPR-nya semangatnya baru begitu ya. Itu yang saya kira untuk fresh semangatnya baru kayak gitu berarti ada orang baru nanti orang yang baru, menduduki ya, posisi di sana. Ya. Baik Pak Mikael, silakan Bapak untuk langsung merespon tadi dari komentar dari Pak Endi, kemudian juga terkait dengan kesiapan dari Kalimantan Barat dan jika nanti Bapak sudah duduk di Senayan, seperti apa nanti Bapak berkomitmen seperti yang katanya Pak Kimha, komitmen. Silakan Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Jadi begini, daerah otonomi baru ini kan ada satu dari sisi pemerintahnya, Dagri dan segala macam itu kan ada desain besar namanya daerah gitu kan, sekian provinsi di Kalimantan Barat, sekian kabupaten, sekian provinsi di Kalimantan dan seterusnya. Ini kan kepentingan dari sisi pemerintah dari sisi eksekutif. Tentu ada kepentingan juga, kepentingan masyarakat yang diwakili oleh wakil-wakilnya di lembaga legislatif DPR RI dan juga ada teman-teman di DPD tentu. Ini kan pintunya dua dan ini selalu pasti dalam realitanya pasti ini akan ada tarik-menarik, akan ada tawar-menawar, jumlah juga pasti tidak sama, konsep juga masing-masing punya konsep. Nah kalau kita lihat di Kalimantan Barat, kita bicara yang realistis di Kalimantan Barat, hari ini kan, kita bicara hari ini yang sudah jadi Ampres kan 2 kabupaten itu kan, Sakayam Raya dan Banua Lanja. Tambah 1 provinsi. Plus 1 provinsi, Kapuas Raya, kira-kira seperti itu. Nah ini tentu kalau Eva tanya, kalau Pak Endi tanya, kalau
senior saya, guru saya ini guru saya nih, guru saya SMP ini, benar nih, guru di SMP ini saya murid. Luar biasa ya kalau kayak gini ya. Pasti bangga nih kayak gini nih bisa hadir di sini bersama kita ya. Ini benar-benar guru saya waktu di SMP Bruder Pontianak dulu. Yang ingin saya katakan adalah ya kita pasti komit lah ya, untuk melakukan itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu kewajiban Eva, namanya kewajiban yang kita jalankan. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks Kalimantan Barat, di luar yang Bandua Lanjak, Sekayam Raya dan Provinsi Kapuas Raya, desain kita ini kan kabupaten kota kita hari ini dari 14, mungkin kita harus kembangkan menjadi 20 atau 21, katakanlah seperti itu. Kita semua juga tahu ada kawan-kawan dari Tayan kan lagi mengusahakan itu juga. Kita juga tahu ada kawan-kawan dari Ketapang gitu kan, ada Sandai Hulu Sungai juga lagi bekerja untuk itu. Mungkin juga ada konsep untuk pengembangan Kabupaten Ketungau di Sintang, karena mereka hari ini udah dimekarkan jadi 6 kecamatan. Ketungau itu dari 3 kecamatan menjadi 6 kecamatan. Paling tidak tadi yang Pak Kima sebagai pelaku sejarah katakan, prasyarat teknisnya ini harus dipenuhi dulu. Paling tidak salah satu prasyarat teknis bahwa satu kabupaten itu ada 5 kecamatan, ini udah ada 6 kecamatan, paling nggak itu satu langkah maju. Kedua yang tadi beliau bilang, kekompakan, tidak hanya di elitnya, tapi juga benar-benar di bawah, di grassroots-nya ini harus kompak. Nggak usah lah berebut cari ibu kota kabupaten di mana Pak Kima, itu diselesaikan dulu cepat-cepat gitu. Karena itu adalah urusan internal yang harus cepat diselesaikan, karena yang karena pekerjaannya yang lebih besar, pekerjaannya yang lebih menantang, pekerjaannya yang lebih membutuhkan energi luar biasa itu adalah yang di Jakarta kan. Kita meyakinkan pemerintah pusat baru, katakanlah kita ambil contoh yang real aja, bahwa Kabupaten Ketungau ini harus jadi, kerjaan yang lebih berat tuh nanti kan di sana. Kita jangan menghabiskan energi, kita harus kompak bahwa di internal ini dibereskan, di internal di sininya dibereskan dulu, karena kita harus siapkan energi untuk ke sana, untuk melobi pemerintah pusat, meyakinkan pemerintah pusat. Dan itu pintunya adalah tentu di Senayan, salah satu pintunya DPR RI, tentu kawan-kawan kita di Dewan Perwakilan Daerah juga hari ini kan punya menjadi pintu juga kan, untuk mendorong ini semua. Pintu usulan. Jadi kalau ditanya mengenai komitmennya pasti, karena buat saya sederhana aja. Di kepala saya, di konsep saya, kita ujung-ujungnya adalah untuk membangun masyarakat lah ya. Kita nggak muluk-muluk membangun kesejahteraan rakyat. Tadi Pak Kimha juga udah cerita, karena beliau ini, Pak guru saya, pernah menjadi kepala daerah, bupati, beliau tahu bagaimana susahnya kita membuat anggaran itu, uang itu turun ke daerah, karena kebijakannya udah dikunci di sana. Dan daerah otonomi baru, jadi kabupaten baru, jadi provinsi baru, ini adalah salah satu yang beliau katakan rute alternatif. Barat jalan ini susah untuk buat kebijakan bagi hasil pajak sumber tambang, bagi hasil pajak perkebunan sawit, mungkin ini perlu waktu yang lama. Nah, kita cari jalan alternatif. Jalan alternatif yang tersedia adalah daerah otonomi baru. Jadi kabupaten misalnya turun 400-600 miliar. Jadi Kapuas Raya turun 1-2 triliun, kan begitu Pak. Itu kan ikut turun-turun kita untuk supaya yang penting dana itu turun untuk bangun kita, itu esensinya. Oke, baik. Ini menarik sekali. Saya kepada Pak Kima lagi. Bapak, dalam kasus Kalimantan Barat, nah tadi katanya Pak Endi, jangan analoginya adalah bayi gitu Pak. Ya udah dilahirin, kemudian prematur pula, tapi ngurusin untuk sampai besar itu ditinggal. Nah, kalau Bapak melihat kondisi perkembangan daerah-daerah otonomi baru yang ada di Kalimantan Barat, terutama yang yang paling tidak yang sudah dibidani oleh Bapak, yang udah Bapak lewati gitu, masa mereka mulai dari rencana awal, wacana, sampai mereka terbentuk dengan hari ini seperti apa? Ya, puji Tuhan, saya melihat bahwa anak kandung saya yang kedua, Landa, itu ternyata lebih piawai dan lebih hebat dibandingkan Kabupaten Induk. Dan baik dari segi aspek penataan pembangunan fisik maupun dari aspek dapatkannya pendanaan dari pemerintah pusat. Bahkan sampai hari ini mereka lebih tinggi sumber pendapatan daerahnya dibandingkan Kabupaten Mempawah sekarang, induknya ya, ataupun maupun Kabupaten Kuburaya sebagai induk awalnya. Ya, kemudian juga saya lihat ini yang dari kita Kabupaten Pontianak dimekarkan ya, karena dulu Kabupaten Pontianak kan Kabupaten Pontianak itu sendiri dipecah di Kabupaten Landak. Tenggang waktu 6 tahun baru dimekarkan lagi Kabupaten Kuburaya. Nah, 3 kabupaten ini mencerminkan, jadi aspek pelayanan publik pun ya sudah didekatkan. Itu yang tadi kata Pak Yeweng ini, mendekatkan negara ke dalam masyarakat. Hadir negara. Nah, hanya itu tadi memang selalu terbentur urusan banyak
tetap memang urusan otonomi fiskalnya ini masih mandek. Nah, tapi ini jalan terus. Ya. Nah, dengan memang harapan kita ke depan, dengan hadirnya beliau-beliau ini mudah-mudahan nanti di Senayan. Nah, harapan kita selain ada penyerahan kebijakan yang begitu besar, 70% tadi, ya kita berharap kebijakan ya keuangan ini juga, anggarannya juga. Anggaran, mungkin nanti ada pemilihan pajak-pajak tertentu yang memang sudah harus dipungut daerah sendiri, pajak pertambangan, pajak perkebunan, bagi hasilnya. Nah, sampai hari ini contoh berapa 800.000 hektar kebun sawit. Nah, karena kita tak punya pelabuhan, sementara ekspornya itu di Dumai. Nah, seharusnya ini kan pemasukan harus masuk di daerah Kalimantan Barat. Jadi PAD. Dari PAD. Betul. Nah, karena ini di pelabuhan Dumai, maka hitung-hitungan puluhan miliarnya itu harus minta lagi Ke pusat. Prop Kalbar ini dengan pemerintah pusat. Nah, jadi regulasi Ngecer fiskal begitulah ini istilahnya harus Pak ya, nggak terfokus. dimuter-muter. Nah, maka kepiawaian seorang kepala daerah didukung oleh legislator yang piawai dan utusan daerah DPD-nya yang kuat, inilah yang nanti akan menjadi pencerminan supaya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi saya udah bangga dengan beberapa kabupaten, termasuk Kayong Utara. Kita bangga karena masyarakat di sana walaupun secara peningkatan kesejahteraan tidak setinggi dari Kabupaten Landak, tetapi pelayanan administratif pemerintahan itu sudah terjadi. Nah, Sambas juga begitu. Ini kan juga pemekaran. Walaupun mungkin ya agak sedikit tertinggal dengan kabupaten lainnya, tetapi mereka sudah masyarakat setempat sudah menikmati minimal kue pembangunan yang dulunya susah dijolok, sekarang sudah mereka nikmati, hadir di tengah-tengah pelayanan publik saya kira hadir. gitu. Jadi saya sangat setuju adanya pemekaran jalan terus. Baik. Nah, saya kepada Pak Endi lagi. Nah, Bapak selama Bapak mengikuti terus perkembangan demi perkembangan untuk daerah-daerah yang melakukan pemekaran wilayah. Nah, selain urgensinya, poin apa lagi yang harus tetap diperhatikan Bapak? Satu yang tadi sampaikan Pak Kema adalah kepemimpinan. Saya selalu mengatakan bahwa faktor pembeda suatu daerah itu berhasil atau tidak itu tentu banyak hal yang lain, sistemnya, birokrasinya, tapi kepemimpinan menjadi kata kunci. Leadernya itu, terutama kepala daerahnya. Nah, di Kalimantan Barat ini ada tentu banyak contoh berhasil, tapi saya selalu melihat karena saya juri untuk penilaian seorang kepala daerah di sini. Kubu Raya, terlepas soal politik, saya nggak masuk ke sana. Kubu Raya itu contoh di mana dulu memang bagus, dan ini yang membuat kemudian efisiensi anggaran diperoleh dengan cara reformasi birokrasi. PTSP untuk perizinan terpadu satu pintunya dibuat gitu ya. Dan ini saya kira contoh terobosan. Ada terobosan dalam reformasi birokrasi, ada terobosan dalam soal efisiensi anggaran, dan itu cara untuk tadi itu layanan publik kemudian bisa mengalir kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi bisa digerakkan, ujungnya kesejahteraan. Jadi memang kepemimpinan tadi itu suatu yang sangat penting. Kemudian kedua memang adalah soliditas elit lokal juga penting gitu. Kepala daerahnya maju sendirian juga susah gitu. Nah, kalau kita bermain, barusan saya ingin menyebutnya, kalau kita bermain untuk ranah regulasi yang bisa dimainkan oleh legislatornya di mana Bapak? Di nasional atau di daerah? Nasional. Di nasional ya memang ya itu perjuangannya Pak Miki nanti ya. Perjuangan bagaimana meyakinkan terutama meyakinkan pemerintah, meyakinkan juga sesama mitra anggota DPR nanti di sana gitu untuk melihat bahwa ini pemekaran adalah suatu yang harus kita lakukan untuk terutama konteks Kalimantan Barat, karena memang kalau tanpa ini susah untuk kemudian tadi itu membuat gap antara fiskal dan layanan itu yang sangat besar. Kemudian juga faktor objektif, kondisi objektif di Kalimantan Barat yang sangat luas dengan garis perbatasan sangat panjang seperti ini nggak bisa dikelola dengan cara-cara biasa sama seperti daerah-daerah lain. Harus ada terobosan. Harus ada terobosan dan orang yang melaporkannya juga harusnya mengenal betul kondisinya, Pak. Ya, tentu. Harus jadi tukang tebas. Baik. Terima kasih Bapak-bapak. Kita harus ke segmen berikutnya. Baik pemirsa, semakin menarik untuk diskusi kita di malam hari ini. Saya masih punya satu segmen lagi, tetap di Spesial Dialog.
apabila berbicara tentang pemekaran wilayah. Bersama kita sudah hadir Bapak Robert Endi Jaweng MA